Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sekarang kita akan bahas tentang keharaman haji. Jadi apa saja yang dilarang pada saat haji. Sebenarnya ini teman-teman sudah dibahas di pengajian yang sebelumnya. Cuma karena saya tidak tahu kalau di belakang itu ternyata ada, di setelahnya itu ternyata ada pembahasan khusus tentang keharaman haji. Jadi terlanjur saya bahas di video yang sebelumnya. Jadi sekarang kita akan membahas ya ada sebagian keharaman haji yaitu yang akan saya bahas. Dan itu pun sudah dibahas di pengajian yang sebelumnya. Mungkin ini ada penjelasan tambahan tentang apa saja yang diharamkan pada saat haji. Ternyata ada pembahasan khusus di sini. Saya kira nggak ada penjelasan khusus karena ini kitabnya terlalu simpel, terlalu simpel ini kitabnya. Dan ini merupakan Muharramatul Haji ini merupakan kitab fikih yang terakhir kalau nggak salah ini. Setelah ini bukan fikih kayaknya ini. Saya belum pernah belajar kitab ini, apalagi menghatamkan nggak pernah. Cuma yang saya tertarik terhadap kitab ini karena pengarang kitab ini adalah guru dari guru saya. Jadi saya punya guru dan guru saya ini berguru ke pengarang kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini. Ini yang membuat saya tertarik. Ini tabarukan. Ini hampir hatam karena ini sangat simpel sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muharramatul haji tining panika banyak keharaman haji. Membahas tentang keharaman haji itu apa saja. Wa yahrumu ban haram satur sirrajuli ponapa notopi cetak ke orang laki wa wajhil mar'ati ben muana orang bini al muhrima ini seihram kaduana au ba'dihima utaba sebagian kaduana notopi sebagian cetak ban sebagian muah wa izalatu dhufri ban mailang koko wa sya'ri ban bulu wa dahnu sya'rir ra'si ban aminyai buluna cetak maksudnya rambut walih yati ban janggu watat ibu jamil badani ban aminnya satajana batan. Jadi yang haram pada saat haji itu bagi seorang laki-laki apa? Menutup kepalanya. Jadi misalkan ada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan pada saat itu misalkan musim panas, kemudian karena orang itu tidak biasa panas-panasan misalkan, kemudian kepalanya pada saat ihram kepalanya ditutup dengan kain yang mana kain itu dianggap penutup, yang mana kain itu dikatakan penutup. Jadi haram hukumnya, tidak bisa. Nah kalau pakai tangan gimana? Kalau pakai tangan ya, kalau tujuannya untuk menutupi kepalanya maka hukumnya haram. Tapi kalau hanya menaruh tangannya hanya sebatas ya karena gabut misalkan, ya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan biasanya orang kalau sudah menaruh tangannya, meletakkan tangannya di atas kepala ya pasti karena kepanasan. Nah kalau seperti itu maka hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram kalau seperti itu. Kalau meletakkan tangannya di atas kepalanya dan itu sebagai penutup misalkan, sebagai penutup terhadap kepalanya, maka hukumnya haram. Kalau orang itu pada saat ihram. Ini bagi laki-laki, kalau ke perempuan wajib ditutup karena itu termasuk aurat. Ya. Terus kalau perempuan pada saat ihram itu diharamkan menutup wajahnya. Jadi kalau teman-teman nanti
ditakdir sama Allah pergi umroh atau pergi haji bersama istrinya, amin ya. Saya juga, ya Allah, mudah-mudahan disampaikan ke tanah suci bersama keluarga, bersama istri, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang lain. Jadi misalkan teman-teman nanti ditakdir sama Allah berangkat haji, melaksanakan ibadah haji bersama istrinya, kemudian karena istrinya biasa cadar misalkan, jadi kebiasaan istrinya itu pakai cadar, jadi pada saat haji melaksanakan ibadah haji pada saat ihram, yaitu harus dilepas cadarnya. Itu harus dilepas cadarnya. Karena kenapa? Menutup wajah dari seorang perempuan pada saat ihram itu hukumnya haram. Jadi kalau biasa pakai cadar di Indonesia misalkan biasa pakai cadar, ya kalau sudah ihram melaksanakan ibadah umroh atau haji maka wajib dilepas. Atau misalkan nggak mau dilepas nggak apa-apa, tapi dengan catatan cadar tersebut harus diberi kawat ya, harus diberi kawat. Pokoknya intinya kain cadar tersebut tidak menempel terhadap wajah dari seorang perempuan. Jadi harus pakai apa istilahnya? Harus pakai alat, intinya pakai alat yang alat misalkan kayak gini, misalkan gimana ya? Kayak di sini seperti ini misalkan, set. Pokoknya yang penting cadar tersebut tidak bersentuhan dengan wajah dari seorang perempuan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau nempel seperti ini nggak bisa, hukumnya tetap haram. Kalau renggang seperti ini nggak apa-apa. Yang penting tidak nempel. Terus yang selanjutnya wa izalatu dhufri wa sya'ri. Jadi memotong kuku atau mencukur. Ya, kalau kuku ini kan dipotong. Jadi pada saat ihram itu haram hukumnya memotong kuku. Kemudian juga haram hukumnya mencukur bulu yang ada di anggota tubuh, baik rambut, bulu apa saja lah pokoknya. Nah, kalau itu dicukur maka hukumnya haram. Wadahnu sya'i ra'si wal lihyati, kemudian memakai minyak rambut atau memakai minyak janggut misalkan. Jadi ada orang yang sedang melaksanakan ihram karena biasa dari rumahnya biasa pakai minyak rambut misalkan, pakai pomade, pakai pentin dan sebagainya. Kemudian orang itu karena kebiasaan di rumahnya seperti itu, akhirnya pada saat orang itu sudah berihram, orang itu tetap memakai pomade atau memakai minyak rambut lah ini. Secara umum minyak rambut lah, maka hukumnya haram. Jadi nggak boleh orang yang sedang ihram memakai minyak rambut. Terus watat ibu jami'il badani, dan memakai parfum. Nah, ini memakai parfum pada saat ihram itu hukumnya haram, nggak boleh. Jadi watat ibu jami'il badani sini ini juga berlaku terhadap hembody. Jadi kalau ada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji kemudian orang itu sudah ihram, maka hukumnya haram memakai hembody. Watat ibu jami'il badan. Jadi haram hukumnya memakai hembody. Wa yahrumu ban haram aqdun nikah, hiponapa aqdun nikah, akad nikah, wal jima'u ban jima' wa muqaddimatuhu ban muqaddimah jima', wa itlafu kulli hayawanin ban marosak saben-saben hewan, bariyin si bangsa darat, wahsiyin si bangsa buas, makulin sing akan. Jadi keharaman pada saat melaksanakan ibadah haji itu yang selanjutnya adalah apa? Aqdun nikah, akad nikah. Jadi kalau ada orang yang sudah melaksanakan haji, orang itu sudah berihram, maka hukumnya haram melaksanakan berjima yang sebelumnya melaksanakan akad nikah, maka hukumnya haram.
baik itu nikah untuk dirinya sendiri atau mewakili orang lain. Pokoknya intinya kalau akad nikah itu diharamkan pada saat ihram. Ya, baik itu nikah untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Misalkan menjadi wakil misalkan. Diwakilkan misalkan menjadi wakil, maka hukumnya haram. Akdun nikah pada saat orang itu lagi ihram. Terus wal jima'u wa muqaddimatuhu, di jima dan muqaddimahnya. Jadi orang kalau sudah ihram jadi haram hukumnya jima. Bersetubuh dengan suami istri itu hukumnya haram pada saat ihram. Wa muqaddimatuhu, dan muqaddimahnya jima. Maksudnya muqaddimah jima ini bagaimana? Seperti ciuman, mubasyarah, ya kan? Saling sentuhan dengan syahwat. Itu hukumnya haram. Maksudnya wa muqaddimatul jima seperti itu. Seperti rangsangan-rangsangan, ya kan? Jima itu kan ada muqaddimahnya. Jadi orang kalau mau jima itu, kalau mau jima itu mau hubungan suami istri, itu disunahkan, dianjurkan untuk diberi muqaddimah dulu. Jadi jangan langsung jima, jadi pakai muqaddimah dulu, pemanasan dulu istilahnya. Jadi disunahkan kalau mau jima itu harus muqaddimah dulu, harus ada pembukaannya dulu, harus ada pemanasannya dulu. Kenapa ini membahas tentang jima? Kenapa membahas tentang muqaddimah jima? Ini kan bahas tentang keharaman haji, tapi nggak apa-apa. Jadi ya, jima dan muqaddimah jima itu diharamkan pada saat ihram. Muqaddimah jima itu bagaimana? Seperti ciuman, mubasyarah, pemanasan istilahnya. Kalau istilah orang-orang sekarang itu muqaddimah itulah pemanasan jima. Itu hukumnya haram. Terus wa itlafu kulli hayawanin bariyin wahsyiyin ma'kulin. Juga haram hukumnya merusak atau membunuh hewan, baik itu hewan yang hidupnya di darat atau hewan liar yang bisa dimakan. Maka hukumnya haram. Jadi kalau ada hewan, ada kambing misalkan di Mekah atau ada hewan-hewan yang lain yang bisa dimakan, maka kalau itu dibunuh atau kalau hewan itu disalahi, maka hukumnya haram, nggak boleh, hukumnya haram. Wal mar'atu tining orang bini karojuli panika agatan laki fil muharramati dalam banyak perkara sing haramake. Jadi hukumnya perempuan dan laki-laki itu sama hukumnya. Hukumnya laki-laki itu sama hukumnya dengan perempuan pada saat ihram, atau perempuan itu hukumnya sama dengan laki-laki di saat ihram. Maksudnya bagaimana? Memotong kuku juga berlaku terhadap perempuan, laki-laki juga berlaku. Terus memakai parfum juga ini berlaku terhadap laki-laki dan perempuan. Akad nikah juga berlaku terhadap laki-laki dan perempuan. Jima apalagi ini pasti karena hubungan laki-laki dan perempuan. Gak mungkin dikatakan jima kalau laki-laki sama laki-laki. Dan itu tidak lumrah. Misalkan mau dipaksakan jima, ya nggak lumrah lah. Yang namanya jima ya pasti laki-laki dan perempuan. Apalagi ini. Jadi hukumnya sama di saat ihram, laki-laki dan perempuan itu semua sama. Jadi kalau ini diharamkan ke laki-laki, maka ini juga diharamkan terhadap perempuan. Kalau ini dihalalkan terhadap laki-laki, maka ini juga dihalalkan terhadap perempuan. Ini yang dikecualikan apa? Menutup kepala dan menutup wajah. Jadi kalau menutup kepala itu hanya khusus terhadap laki-laki, yang tidak boleh, maksudnya yang tidak boleh, yang diharamkan. Kalau menutup wajah itu dikhususkan terhadap perempuan, gitu ya. Ya karena kalau perempuan nanti tidak menutup kepala, nanti membuka aurat, hukumnya haram. Ini membahas tentang keharaman haji. Di pengajian yang selanjutnya kita akan bahas tentang hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari sesuatu maksiat. Tapi ini di pengajian yang selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Ya mungkin sampai di sini dulu. Kalau lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.